Kita ketemu lagi. Sekarang kita akan membahas Laplace transform atau transformasi Laplace. Nah, ini Laplace transform itu dipakai untuk menyelesaikan PD ordiner maupun PD parsial. Nah, aplikasinya yang lain, Laplace transform itu nanti akan dipakai pada proses kontrol atau pengendalian proses. Pengendalian proses nanti ada mata kuliah pengendalian proses, maka untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di pengendalian proses menggunakan Laplace transform. Nah, sekarang Laplace transform dari suatu ft itu digambarkan ditulis sebagai integral 0 sampai dengan ft e pangkat min ft dt. T adalah perubahan nyata, ft fungsi nyata, dan s parameter. Jadi s itu bukan fungsi t, suatu parameter atau tetapan saja, parameter. Nah, sekarang kalau ft-nya sudah tertentu, diintegrasikan, nanti lalu dimasukkan batasnya 0 sampai terhingga, maka yang ada adalah s. Maka ini sama dengan f S, jadi fungsi dari S. Jadi ini akan menjadi suatu fungsi dari S. Nah, akan tetapi karena fungsi S itu kan hasil integrasi 0 sampai terhingga ft e pangkat min st dt, maka di sini ada tanda strip. Jadi ini f strip S itu artinya suatu fungsi S yang merupakan hasil dari transformasi Laplace dari ft. Jadi sekarang ft-nya apa? Untuk ft tertentu, fs-nya akan tertentu juga. Nah, nanti kita coba kita mencari beberapa dari ft itu fs-nya seperti apa. Nah, kemudian untuk mengoperasikan Laplace ini dengan simbol begini, L. L dari Laplace transform dari ft sama dengan 0 sampai tak terhingga dari ft e pangkat min st dt atau sama dengan f strip s. Dengan kata lain, saudara bisa juga menulis Laplace transform dari ft sama dengan f strip s. Jadi ini kalau ft-nya sudah tertentu, maka fs-nya juga akan tertentu juga. Jadi ini seperti ini, atau f strip s itu sama dengan Laplace transform dari ft. Karena nanti kalau kita punya fs-nya, kita akan mencari ft-nya. Nah, sekarang contohnya adalah demikian. ft itu sama dengan t, maka Laplace transform daripada t itu sama dengan integral 0 sampai terhingga t e pangkat min st dt gini. Nah, jadi Laplace transform dari t sama dengan integral 0 sampai terhingga minus min 1 s t d e pangkat min st. Ini tahu? Ini kan kalau diturunkan akan menjadi min s e pangkat min st. Nah, min s dengan 1 s jadinya 1 ini, atau ini jadi min 1 s t kali e pangkat min st di sini min 1 s kalikan tak terhingga kali e pangkat min tak terhingga 0 kali e pangkat 0. Nah, sekarang integrasi dari ini kan sama dengan ini sama dengan 0 min 0 nanti min yang ini ketemu 0, yang ini ketemu 1. Jadi min 1 kali 1 s kali min 1 s jadi ketemunya 1 s kuadrat. Laplace transform dari ft, Laplace transform dari t itu sama dengan 1 s kuadrat. Ini adalah f strip s. Nah, nanti kita apakah akan mencari semua ft? Tidak. Nah, sekarang
kita bisa melihat untuk fungsi yang lain. Misalnya ini kita sama dengan min super S kalikan E pangkat min tak min E pangkat 0. Ini sama dengan ini adalah 0, ini sama dengan 1, jadi sama dengan super S. Nah sekarang apakah semua itu harus dicari dengan ini? Nah nanti saudara akan melihat bahwa apakah semua fungsi T itu ada, tidak, tapi saudara bisa melihat di tabel. Jadi ada tabel, jadi FT-nya berapa, F-nya seperti apa. Nanti kita lihat di belakang nanti kalau kita sudah sampai pada inverse ya, jadi nanti supaya lebih jelas ini. Jadi ini contoh dari suatu Laplace dari FT, di mana FT-nya sama dengan T, ketemunya super S kuadrat, kalau FT-nya sama dengan 1, ini ketemu super S. Sifat dasar dari Laplace transform. Yang pertama adalah sifat linearity. Ini jadi misalnya FT itu terdiri dari beberapa fungsi, dan FT kombinasi linear dari F1T, F2T sama dengan FT, maka atau di sini tuliskan dan seterusnya sampai F. Maka sekarang Laplace transform dari T sama dengan integral 0 sampai dengan FT E pangkat min ST dt itu sama dengan integral 0 sampai dengan C1 F1T plus C2 F2T plus C3 F3T plus sampai dengan ini. Nah dari situ maka akan muncul jawaban akhir bahwa Laplace transform dari FT sama dengan C1 Laplace transform dari F1T plus C2 Laplace transform dari F2T plus terusnya sampai Cn Laplace transform dari Fnt. Ini adalah sifat linearity dari Laplace transform. Nah, yang kedua, sifat yang kedua adalah translasi kompleks. Misalnya FT-nya itu dikalikan dengan AT misalnya, hanya tetapan, maka integral 0 sampai tak hingga FT kalikan E pangkat AT kali E pangkat ST dt dt. Jadi ini sama dengan integral 0 sampai tak hingga FT E pangkat min S min A.
maka ini akan sama dengan Fs min A, karena kalau I pangkat min ST itu F strip S, kalau I pangkat min S min AT sama dengan F S min A. Jadi nanti begini Laplace transform dari FTI pangkat AT sama dengan F strip S min A. Analog untuk FT E pangkat min AT maka sama dengan F strip S plus A. Ini S min A. Kalau di sini min, di sini plus. Kalau di sini plus, di sini min. Jadi ini adalah sifat dari transaksi kompleks dari Laplace. Nah sekarang misalnya saja kita punya contohnya gini. Ini kalau batas atas I pangkat min tak terhingga ini 0, ya toh? I pangkat min 0, batas bawah si 0 itu adalah 0. A per S integral 0 sampai tak terhingga dari ini jadi A per S integral 0 sampai tak terhingga. Sekarang gini dulu supaya tidak bingung. Sekarang ini saja integral 0 sampai terhingga cos AT I pangkat min ST dt sama dengan min 1 per S integral 0 sampai terhingga cos AT d I pangkat min ST sama dengan min 1 per S
cos AT E pangkat min ST 0 sampai tak terhingga min integral 0 sampai tak terhingga ini kalau ini tak terhingga E pangkat min tak terhingga 0, tapi kalau 0 ini 1, E pangkat 0 1, cos AT nya itu adalah 1, cos 0 itu 1, jadi 0 dikurangi 1 min plus ya, karena cos itu kalau ditentukan minus dan minus jadi min A dalam sampai tak terhingga sin AT E pangkat min AT. Atau sama dengan seper S plus A per S min ya, min A per S integral 0 sampai tak terhingga sin AT E pangkat min ST dt. Ini integral 0 sampai tak terhingga cos AT E pangkat min ST dt, ketemunya sekarang seper S min seper S min A per S integral ini. Nah, sekarang ini ya, ini lapas transform dari sin AT atau integral 0 sampai tak terhingga sin AT E pangkat min ST dt. Atau sekarang ini kan akhirnya ketemu ini terakhir sin AT bla 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 sampai sini kan sama dengan min seper S ya, seper S ini 0 min 0 0 kalikan min A ini integral 0 sampai terhingga cos AT E pangkat min ST dt, kita cari ketemunya ini, jadi sama dengan seper S min A per S integral 0 sampai tak terhingga sin AT E pangkat min ST dt. Jadi sama dengan min seper S min A per S min E plus A kuadrat per S integral 0 sampai tak terhingga sin AT E pangkat min ST dt. Atau sama dengan A per S kuadrat min A kuadrat per S kuadrat integral 0 sampai terhingga nah ini kan seperti ini kan saya tulis gini, integral 0 sampai terhingga sin AT E pangkat min ST dt ini hasil dari jabaran yang ini. Ya, maka luas ini dijumlahkan dari ini kan sama, tapi ada koefisiennya min A kuadrat plus kuadrat, maka ini menjadi 1 plus A kuadrat per S kuadrat integral 0 sampai tak terhingga sin AT E pangkat min ST dt sama dengan A per S kuadrat. Integral 0 sampai tak terhingga sin AT E pangkat min ST dt sama dengan S kuadrat plus A kuadrat plus kuadrat sama dengan A per. Jadi lapas transform dari sinus AT itu sama dengan A per S kuadrat plus A kuadrat. Sehingga dari sini lapas transform dari E pangkat BT sin AT ini maka sama dengan A S min B
plus S min B kuadrat plus A kuadrat itu. Jadi kalau kita jabarkan cari ini kan terlalu panjang, maka E pangkat min BT sin AT, dan nanti di dalam tabel pun yang ada adalah masing-masing suku tidak ada perkalian seperti ini. Ini ada keuntungan dari sifat tadi transaksi kompleks bahwa sin AT ini dan laplace transform E pangkat BT sin AT seperti ini. Dan juga kalau laplace transform dari E pangkat min BT sin AT sama dengan A sin plus B kuadrat plus A kuadrat. Jadi sifat itu baru sifat yang kedua ya, transaksi kompleks. Sekarang ini kita lanjutkan dengan sifat yang ketiga adalah diferensiasi kompleks. Sekarang laplace transform dari FT sama dengan integral 0 sampai dengan FT E pangkat min ST dt sama dengan. Nah sekarang kalau kita akan ini kan fungsinya S saja. Nah, diferensiasi kompleks ini D strip S ds itu sama dengan ds dari integral 0 sampai hingga Ft E pangkat min St dt. Dalam hal ini karena ini yang turunan ke arah S, maka T-nya adalah tetap. Jadi ini akan menjadi min integral 0 sampai hingga Ft dds dari E pangkat St adalah E pangkat min St. Maaf. T kalikan E pangkat min ST dt. Turunan dari D ds E pangkat min ST sama dengan min T E pangkat min ST. Maka di sini akan menjadi min integral 0 sampai dengan T dikalikan T E pangkat min ST dt. Maka dengan kata lain laplace transform dari T kalikan Ft, jadi independen variabel satu dikalikan fungsinya itu akan sama dengan min D strip S. Ini contohnya adalah demikian. Contohnya adalah sekarang Ft-nya di sini Ft-nya adalah sin AT. Maka di sini F strip S-nya akan tadi kita cari ketemunya adalah A per S kuadrat plus A kuadrat. Ini toh AS kuadrat. Nah, maka laplace transform dari T sin AT itu sama dengan min ds dari Fs-nya ini A per S kuadrat per A kuadrat. Jadi ini dengan min A kalikan min 1 S kuadrat plus A kuadrat dikalikan 2S. Jadi ini kan S kuadrat plus A kuadrat pangkat min 1. Ini min 1 S kuadrat A kuadrat min 2, jadi ini kuadrat ya. S. Jadi akhirnya ketemu ini 2A kalikan S kuadrat plus A kuadrat kuadrat. Nah ini kalau dicari dari rumus dasar, misalnya ini laplace transform dari ini
T sin AT sama dengan integral 0 sampai tak terhingga T sin AT E pangkat min ST dt panjang. Maka ini langsung ketemu 2AS S kuadrat plus A kuadrat. Nah, saudara bisa mencoba dari melatih integrasi dengan ini, dengan seperti ini, coba ketemu seperti ini atau tidak. Ini akhirnya akan pakai sifat-sifat dari Laplace transform. Ini adalah sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, diferensiasi Y. Sekarang fungsinya kan Ft. Nah, diferensiasi Y yang pertama itu dft dt sama dengan f aksen t. Jadi sekarang Laplace transform dari f aksen t sama dengan integral 0 sampai tak terhingga dft dt e pangkat min st dt, atau sama dengan integral 0 sampai tak terhingga e pangkat min st dft. Ini jadi akan sama dengan e pangkat min st ini E berpangkat tak terhingga itu ketemunya 0 dikurangi F 0 karena E pangkat 0 itu 1 ya. Ini sama dengan F strip S, jadi ini sama dengan S F strip S min F0. Sekarang kalau kedua, dan derivatif kedua, ini ya, jadi ini kan dd-nya hilang, jadi d dari f aksen t. Dari sini maka akan menjadi gini, jadi f aksen atau E pangkat min st f aksen t dari 0 sampai tak terhingga min ini kalau tak terhingga adalah 0. Kalau 0 adalah 1, ini adalah min f aksen 0 plus S. Nah ini Laplace transform dari ini ya. Ini kan Laplace transform dari f aksen t, di mana Laplace transform f aksen t itu bentuknya seperti ini. Jadi ini menjadi S kalikan itu. Nih, jadi itu ketemunya seperti itu. Nah, maka analog ya. Nanti kalau dicari betul, kalau misalnya itu ininya n, maka Laplace transform dari d pangkat n ini akan sama dengan s berpangkat n f s min s n min 1 kalikan f0 plus, karena ini min ini saya kurung, s n min 2 f aksen 0 plus dan seterusnya sampai, tapi biasanya kita hanya sampai pada ordernya 2 atau 3 ya, atau paling nggak 4 kalau kaskadenya 4, tapi ini sekarang untuk n dan sembarang, n-nya sampai besar apa. Nah, kalau dalam bentuk
umum itu saya bisa tuliskan lapas transform dari F NT ini sama dengan S berpangkat N strip S min K sama dengan 1 sampai tak berhingga ini di textbook di tabel sudah kelihatan seperti itu ya. Nah sekarang kalau lapas transform dari D dt dari sin AT ini kan sama saja dengan lapas transform dari A cos AT ini dah. Nah, kalau pakai tabel ini A kali A kuadrat S langsung ketemu. Tapi sekarang kita lihat dengan rumus ini S ini adalah kalikan Fs-nya itu kan kalau sin AT kan A per S per A kuadrat. Ini kan lalu min F0-nya. Ft-nya kan sin AT, jadi F0-nya. Jadi ini sama jadi ini akan menjadi A per S kuadrat plus A kuadrat with 0. Jadi punya ini. Jadi dengan kata lain kalau seperti ini akan bukan A lapas transform dari cos AT. Jadi ketemunya adalah ini tidak pakai AS. AS jadi sama ya. Ini kalau dengan rumus ketemu AS S kuadrat plus A kuadrat. Jadi lapas transform dari D per dt sin AT adalah AS per S kuadrat per A kuadrat ini sama. Jadi A cos AT juga seperti itu. Jadi sama. Sekarang yang terakhir adalah sifat yang kelima ya. Sifat yang kelima adalah integrasi Y. Nah ini kalau didiferensialkan akan menjadi Ft T. Lalu ini akan menjadi min sektor S. Nah, batas atas E berpangkat min tak terhingga adalah 0. Batas bawah E berpangkat 01 tapi integral 0 sampai 0 Ft adalah 0. Jadi ini jadi 0 min 0 sama dengan min St Ft dt. Ini sama dengan lapas transform dari Ft dan nilainya adalah sama dengan Fs toh. Jadi ini akan menjadi F strip S per S. Jadi kalau kita sudah tahu Ft-nya, tahu nanti bisa dicari Fs-nya. Apakah sekarang kita harus mencari integrasi seperti tadi, mencari lapas transform AT panjang lebar, kemungkinan kelirunya banyak, lalu panjang membutuhkan waktu. Sekarang kalau kita punya Ft itu bagaimana Fs? Nah, ini saudara bisa melihat di tabel Laplace itu kalau di Sherwood itu halaman 311 sampai 319. Kalau di Jensen Jeffrey ini di halaman 577 sampai 586. Nah, di sini saya tekankan bahwa sudah boleh Sherwood tapi lebih baik Jensen. Karena di dalam Jensen Jeffrey simbolnya lapasnya sudah dalam bentuk S. Tapi kalau Sherwood itu simbolnya adalah P. Sama saja S atau P semua parameter nilainya konstan. Tetapi bahwa nanti yang akan dipakai di dalam pengendalian proses dan semua lapas transform itu simbolnya bukan P lagi tapi menggunakan S. Jadi saya sarankan saudara melihat di Jensen Jeffrey. Dan nanti kalau ujian
saudara dipinjami tabel Laplace juga yang dari Jagel-Jagli, jadi sudah dalam bentuk S bukan P. Kalau dalam bentuk P nanti kacau, maka sekarang sudah saya ubah jadi S. Kalau dulu saya pakai P, tapi sekarang karena semua buku-buku pengendalian proses dan lain-lainnya itu menggunakan Laplace transform menggunakan S, saya mengikuti yang di Jagel-Jagli. Jadi ini seperti ini. Jadi ini teori dasar dari transformasi Laplace sudah saya sampaikan. Jadi kita mau melapaskan suatu fungsi T, jadi di situ ini, jadi di sini ada F'(S), di sini adalah Ft. Misalnya ya, di sini adalah seper S, di sini ada 1. Ini seper S kuadrat, di sini adalah T. Lalu misalnya di sini adalah S min A, di sini adalah E pangkat T misalnya. Dan seterusnya, jadi banyak ya. Jadi kalau yang sinus tadi kan, ini kalau yang kosinus adalah seperti itu. Jadi misalnya di sini adalah seper itu A per S kuadrat. Maka di sini tabel ini itu saudara tidak perlu menghafal, tapi saudara lihat-lihat saja. Jadi kira-kira yang sering keluar itu apa, yang sering dipakai maksudnya itu apa lah. Ini mencoba memahami saja dulu tabelnya. Jadi Ft-nya itu apa saja, Fx-nya apa, atau Fs-nya apa saja, Ft-nya bagaimana, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi inverse Laplace transform. Jadi kalau kita punya Ft dikenai Laplace transform menjadi Fs. Lalu kalau Fs itu di inverse Laplace transform jadi Ft, inverse Laplace transform. Nah, notasi atau simbolnya L Ft sama dengan F'(S), L min 1 Fs sama dengan Ft. Nah, sekarang kalau yang dari Ft menjadi Fs tadi sudah ya, dengan sifat-sifat dasar, dengan tabel, dicari dengan integrasi dan seterusnya sudah. Nah, sekarang yang inverse-nya. Jadi kalau bisa dari tabel untuk fungsi-fungsi atau persamaan yang sederhana, di tabel tersedia itu bisa. Lalu nanti menggunakan sifat-sifat dasar Laplace transform juga bisa. Tapi tidak semua bisa dengan kedua ini. Maka sekarang kita lihat dengan konvolusi atau yang terakhir dengan residu. Jadi yang akan kita bahas adalah yang dengan konvolusi dan residu. Misalnya di Fs itu bisa difaktorialkan, Bs dan Hs. Tapi Hs-nya itu juga kan faktorial dari Fs itu Bs dan Hs, dan ini sudah dalam bentuk transformasi Laplace, dan sudah ditransformasikan masing-masing. Nah, nanti Ft itu kan ini kalau di dalam teori konvolusi itu adalah integral 0 sampai dengan T E pangkat Gs H T min S ds. Ini G dan H-nya itu bukan ini, tapi sudah diinverskan masing-masing. Jadi dalam difaktorkan itu gampang, diinverskan masing-masing. Jadi ini G itu adalah sudah inverse dari G strip S, tapi tidak dalam bentuk T, tapi masih dalam bentuk S, ya selalu ds. Atau bisa juga integral 0 sampai dengan T G T min S HS ds. Jadi yang ini dua-duanya boleh. Jadi apakah ds HT min S atau GT min S kali HS. Nah, nanti kita lihat contohnya. Jadi contohnya seperti apa. Jadi kita punya Fs sama dengan seper S min A kali S min B misalnya. Nah, itu kalau kita lihat di tabel nomor 12 dan nomor 8 dan
nomor 12 ya. Jadi ini tabel nomor 8, kalau ini nomor 12. Nah, sekarang kita akan melihat konvolusi itu bagaimana. Jadi di sini HS itu adalah sama dengan seperti S min A, maka HT sama dengan E pangkat min E pangkat AT. Lalu GS itu sama dengan S min B. Maaf, ini yang GS belum G, ini yang A. Min B, maka HT sama dengan E pangkat BT. Nah, maka di sini FT itu bisa dengan integral 0 sampai T GS atau E pangkat AS kalikan E pangkat B T min S GS ini. Nah, di sini akan menjadi sama dengan integral 0 sampai T E pangkat BT E pangkat A min S E A min B kalikan S. Karena ini AS, ini min BS BS. Jadi nanti akan, karena ini integral yang terhadap S, maka T-nya dianggap konstan. Jadi ini akan menjadi E pangkat BT seper A min B E pangkat min A E pangkat A min B S 0 sampai dengan T. Jadi E pangkat BT A min B kalikan E pangkat A min B kalikan T dikurangi E berpangkat 0. Itu jadi nanti seperti A min B E AT min E BT. Ini sama atau dengan tabel yang nomor 12 kan, seperti A min B E pangkat AT E pangkat min BT. Nah, saudara bisa mencoba misalnya ini integrasinya 0 sampai hingga E pangkat AT min S DS itu juga bisa. Jadi nanti ini E pangkat T min S E pangkat B kalikan S DS, nanti ketemunya sama atau tidak silahkan dicoba. Ini teori konvolusi. Jadi sekarang yang terakhir adalah residu. Nah, sekarang residu ini digambarkan. Jadi kalau konvolusi itu kan GS dan HS. Kalau ini residu itu digambarkan GS dibagi LS ini. Nah, di mana GS dan LS itu merupakan polinomial. Jadi suatu fungsi yang dalam bentuk polinomial dalam S, nah, dengan derajat LS harus lebih besar dari minimum 1 lebih besar dari derajat GS. Jadi derajat LS lebih besar dari derajat. Di sini digambarkan bahwa Fs itu bisa difaktorialkan menjadi ini GS dibagi dengan S min A1, S min A2, S min A3. Yang pertama, LS tidak memuat faktor berulang. Jadi A1, A2, A3 sampai dengan AN itu tidak ada yang
tidak ada yang sama. Jadi A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3, tidak sama dengan A4, N. Jadi ini bisa digambarkan jadi ini. Ini sama dengan sigma ini. Nah, di sini bisa dijabarkan secara matematik bagaimana mencari CK itu dengan teori residu. Nanti akhirnya bahwa CK itu akan sama dengan JAK L aksen AK. Ini sudah terima saja. Nanti kita lihat contohnya. CK sama dengan JAK dibagi L aksen AK. Jadi AK-nya kan bergerak dari 1 sampai dengan N. Jadi CK sama dengan nanti Fs sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N. Ft itu sama dengan inverse dari F S itu akan sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, sekarang gini, yang kedua, jadi LS memuat faktor berulang. Ini, jadi S sama S min A1 itu ada jumlahnya ada N. Ini. Jadi nanti kita harus mencari khusus untuk S sama dengan A1 itu berapa? Nah, di sini akan ada besaran yang namanya PS itu adalah S min A1 berpangkat N dari F trip S. Nanti ini hilang S min A1 berpangkat N nya itu hilang VS itu. Nah, kemudian nanti dari sini ini akan muncul beberapa koefisien, maka menjadi gini. Jadi AK koefisiennya itu adalah min 1 faktorial P K-1 dari A1. Jadi yang dan ini 1 begitu sama dengan K, begitu sama dengan N. Jadi K itu dari 1 sampai dengan N. Maka Fs itu bisa dituliskan sebagai ini. Nah, Hs ini adalah ini S min A2 sampai yang belakang yang berbeda ini. Ini yang tidak memuat faktor berulangnya. Jadi bisa digambarkan seperti itu. Nah, sehingga ini sudah ada harganya, tinggal ini nanti invest dari S min A1 seper S min A1 berpangkat N min K plus 1. Di sini kita akan melihat pada tabel. Maaf, jadi ini ya dengan residu ini akan didapatkan. Tapi maaf, teori residu terlalu panjang. Jadi saudara kalau ingin pelajari residu bisa dengan teori residu, tapi intinya nanti akan didapatkan bentuk yang seperti ini. Jadi Fs sama dengan ini. Nah, kita lihat bahwa IS plus A pangkat N plus 1 atau kita tabel S plus A kuadrat, berarti N-nya dengan 1 itu sama dengan misalnya ini F dari S sama dengan seper S per A kuadrat, maka Ft sama dengan T E pangkat AT min ya, karena N-nya 1 faktorial 1, T berpangkat 1. Ini kan di tabel ada tabel nomor 10 ini ya, tabel nomor 10.
tabel nomor 10 S plus A N saja, ini T N-1, N-1 faktorial ya. Itu gambarannya adalah seperti itu. Nah, sekarang Laplace transform dari F strip S itu sama dengan sigma. Nanti kalau sudah sampai pada contoh soalnya itu akan lebih mudah dipahami. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Jadi Fs sama dengan S plus 2 pangkat S plus 2 pangkat 3S. Nah, ini yang S plus 2 itu kan berulang karena pangkat 3. Tapi yang S berpangkat 1 itu tidak. Ini maksudnya F strip S itu bisa dibaca menjadi A1 S plus 2 pangkat 3 plus A2 S plus 2 pangkat 2 plus A3 S plus 2 plus B per S, karena B-nya itu, S-nya itu tidak memuat faktor berulang. Nah, Fs ini adalah JS-nya adalah 1, LS-nya adalah S kali S plus 2 pangkat 3 atau S kali ini, dan LS itu ketemu S pangkat 4 6S pangkat 3 12S kuadrat plus 8S. Nah, L aksen S sama dengan 4S pangkat 3 18S kuadrat plus 24S plus 8. Nah, sekarang kita akan mencari ini A1, A2, A3 dan B-nya itu. Jadi dengan persamaan yang itu, di mana untuk B karena tidak memuat faktor berulang, B itu cukup JS, di mana ini S min 0 jadi J0, jadi B itu sama dengan ini JS sama dengan 0 atau J0 karena J-nya itu hanya konstante 1, jadi tetap 1. L aksen S-nya itu ini. Kalau S-nya 0 sama dengan 8. Jadi B sama dengan 1/8. Nah, sekarang kita mencari yang A1, A2, A3. Vs itu sama dengan S plus 2 berpangkat 3 digabungkan F strip S, atau sama dengan S plus 2 berpangkat 3 kalikan S plus 2 berpangkat 3 S sama dengan seperti S. S. Nah, padahal tadi persamaannya kan ini yang tadi di sini yang mana ini ya A1, A2, A3 nya kan itu, dimana K-nya 1, N-nya adalah 3. Jadi sekarang untuk K-nya 1 dan N-nya adalah 3, jadi ini kan sigma kan berkurang. Maka A1 itu akan sama dengan 1 dikurangi 1 adalah 0, 0 faktorial, V 0, di mana S-nya adalah min 2, atau sama dengan min ini 0 faktorial adalah 1, 1 per 1, V0 min 2 itu ini. S sama dengan min 2, jadi min setengah. Ini Vs. Ini Vs. Jadi karena Vs-nya itu seper S, kalau V aksen S adalah ketemunya adalah min seper S kuadrat. Lalu di sini adalah S sama dengan min 2. Jadi ketemunya min seper, karena min 2 itu dikuadratkan adalah 4, min seperempat. Nah, lalu yang A3 sama dengan seper 2 faktorial V double aksen S sama dengan setengah V double aksen S itu adalah sama dengan 2 S pangkat 3. S sama dengan min 2.
Jadi ini adalah min 1/8 karena min 2 S pangkat 3 adalah min 8, 2 habis jadi 1/8. Jadi ini sekarang kita sekarang akan mendapatkan jawaban. Ini kalau disusun supaya rapi, maka E pangkat 2T per 8 min begini, maka menjadi maaf ini 8 kali S, jadi ini tidak pakai T, maaf ini. Jawabannya adalah seperti ini. Kemudian sekarang contoh aplikasi di persamaan diferensial ya, seperti saya. Ini soalnya adalah seperti itu. Jadi D2Y dt kuadrat min D dt min 12Y sama dengan 0, T sama dengan 0, Y nya 5, dy dt atau Y aksen T nya sama dengan 6. Nah, sekarang kita selesaikan dengan Laplace, maka Laplace transform dari ini. Di S kuadrat Y strip S min S Y 0 dan min Y aksen 0. Nah, sekarang ini sama dengan S kuadrat Y strip S min S Y pada 0 adalah 5. Y aksen 0 adalah 6. Jadi sama S kuadrat min 5S min 6. Laplace transform tadi di titik sama dengan S Y strip S, I 0 nya adalah 5 ya. Jadi PD sekarang menjadi A sama dengan J kali 4, J4, J aksen 4. 4 itu berarti 21 ya. 5 kali 4 adalah 20, tambah 21. L aksennya ini 4 kali 2, 8, 8 min 1, 7. B-nya adalah J min 3, L aksen min 3. J min 3 min 15 plus 1. L aksen S min 6 min 1 min 7, jadi ada 2. Jadi IS sama dengan jadi ketemunya adalah Y sama dengan 3 E pangkat 4T jadi jalan PD-nya seperti ini. Sekarang kita buktikan, kita coba penyelesaian dengan cara analitis biasa ya, tidak dengan Laplace transform. Pendapatnya gimana jawabannya? Jadi D2Y dt kuadrat min dy dt min 12Y sama dengan 0. Ini persamaan
karakteristik adalah M kuadrat min M min 12 sama dengan 0 atau M min 4 M plus 3, jadi sama dengan 0. Jadi dari sini M1 sama dengan 4, M2 sama dengan min 3. Jadi Y sama dengan C1E berpangkat 4T plus C2E berpangkat min 3T. Nah, kita cari C1, C2 berdasarkan keadaan batas ya. Jadi kalau kita lihat Y-nya seperti ini, maka Y aksennya adalah 4C1E 4T plus min 3C2E min 3T. Sekarang maka ini Y0 itu sama dengan 5, sama dengan ini C1 plus C2. Y aksen sama dengan 0, Y aksen 0 itu sama dengan 6, itu 4C1 min 3C2. Jadi ini yang pertama itu C1 plus C2 sama dengan 5, 4C1 min 3C2 sama dengan 6. Nah, sekarang kalau ini dikalikan 3, maka 15C1 plus 3C1 plus 3C2 sama dengan 15, 4C1 min 3C2 sama dengan 6. Kalau ini jumlah 7C1 sama dengan 21, C1 sama dengan 3. Maka C1 plus C2 sama dengan 5 atau C2 sama dengan 5 min C1, 5 min 3 sama dengan 2. Jadi Y sama dengan C1-nya 3, E pangkat 4T plus 2, E pangkat min 3T. Sama kan ini? Terbukti. Jadi saya kira sampai di sini dulu kita cukup, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Terima kasih.